Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur wa syukurullah, bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat iman Islam. Kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat sempat. Sampai hari ini ibu masih konsisten, masih istiqomah mau ngaji ke tempat ini. Hubbud dunia adalah kecintaan berlebih terhadap dunia. Garis bawah ibu, berlebihan mencintai itu boleh. Yang bisa menyebabkan manusia lupa kepada Allah demi mengejar dunia yang tak ada habisnya. Padahal tempat kembali manusia sebenarnya adalah akhirat yang abadi. Ibu, dunia berapa tahun lagi lah? Ya, artinya berapa tahun lagi lah ibu, ya kan? Apalagi ibu sudah atas 60. Kalau 63 berarti tinggal 2 tahun lagi. Usia umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Kalau ibu sekarang 69, hati-hati setahun lagi. Ada 69 di sini. Rasulullah berapa umurnya? 63. Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, Imam Bukhari 54. Ibu yang 53 siapa di sini? Kalau ikut Imam Bukhari berarti setahun lagi. Ibu yang tengah berapa sekarang? 57. Masih ada 6 tahun lagi sih. Kalau ada gitu ya. 63. Tapi Allahu alam ya bu. Bisa 70, bisa di bawah itu. Tugas kita bukan menghitung-hitung kapan kematian kita. Apakah persiapan kematian sudah lumayan? Ibadah, sedekah, sholat. Kadang ibadah tapi nggak khusyuk. Kadang sedekah tapi tidak semua ikhlas. Kadang puasa karena lingkungan. Nggak enak lah saya nggak Senin Kemis. Kenapa? Teman saya pak di lingkungan pada Senin Kemis. Nggak enak lah saya kalau nggak sholat ke masjid. Kenapa? Kawan-kawan saya di komplek pada ke masjid. Jadi bukan karena Allah. Ini yang kita banyak istighfar itu. Yang saya takutkan itu bu. Ibadah ikut-ikutan bukan ikhlas. Saya paling takut ibadah yang gitu seperti itu. Makanya banyak kita istighfar ya bu. Ampuni kami Allah, ada ibadah kami mungkin belum ikhlas. Luruskan niat kami Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Hati ini susah sekali untuk bersih, tahu kenapa bu? Karena setan bergerak di sana. 1001 cara. Lihat jilbab orang jelek, ibu dalam hati menghina, jelek banget jilbabnya. Lihat bagus, dari mana ya uangnya beli si sesa? Ada aja yang salah. Itulah setan. Tapi kalau ibu ikhlas seorang wanita melihat ibu orang berjilbab bagus, masya Allah, barakallah ya bu. Kenapa? Bagus loh jilbab ibu ini. Kayaknya mahal ya bu, barakallah ya bu. Melihat jilbab orang jelek, bu jangan tersinggung ya. Besok saya kasih jilbab sama ibu ya. Jadi ngaji agak bagusan. Itulah orang beriman itu bu. Tapi kadang kita kan tidak begitu kan bu. Waktu orang jilbab bagus kita ledekin, waktu murahan kita hina. Murahan banget ya jilbab ibu itu. Itu harus kita robah karena pengaruh iman. Ya. Padahal tempat kembali manusia sebenarnya adalah akhirat yang abadi. Buka 2664 5720. Ya, 2964 5720. 2964 5720. Al-Hadid itu 57. 29 apa itu ya? Oh iya, Al-Ankabut. Ya, 2964 ya bunda, udah ketemu, jangan dulu dibaca sebelum ketemu. 2964. Udah ketemu semua? Ya. Dan adalah kehidupan dunia ini hanya senda-gurau dan main-main. Coba lihat bu. Kehidupan dunia ini. Akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Hanya senda gurau. Kita makan sekali udah nambah, udah kenyang. Maaf, besok pagi udah keluar dia. Betul kan bu? Saya enak-enak makan ibu malam nanti, tadi malam jam 5 subuh udah keluar. Ibu makan karedok cuma 10.000, jam 5 subuh keluar. Ibu makan di restoran mewah 3 juta, jam 5 subuh juga keluar. Untuk apa makan yang mewah? Sama-sama keluar, kecuali bertahan 3 bulan.
Logika saya begitu. Sama-sama keluar kok besok jam 5 subuh. Kenapa harus mahal? Enaknya cuma 2 detik di tenggorokan. Ya, 5720 Al-Hadid. Ya, Al-Hadid ya Bu, 5720. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang menyenangkan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang dunia harta seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kakinya warnanya kuning, kemudian mereka hancur menjadi hancur. Dan di akhir nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta kehidupannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Astagfirullah. Ujung kalimat ayat itu ya Bu. Dunia ini hanya kesenangan yang menipu, kata Allah. Kenapa menipu Bu? Sementara. Kedua, memang banyak tipuan. Ibu lah, jujur, makanan yang paling ibu sukai apa? Misalnya kan ada orang sop daging. Oh saya lain Pak, saya paling senang karedok. Ibu apa yang paling suka makanan? Pepes ikan. Pepes ikan. Seenak-enak pepes ikan, besok keluar kan ibu makan. Kan ada makanan favorit kita gitu, kita senang banget gitu. Tapi tetap keluar. Yang paling kita senangi harusnya beribadah. Karena menguntungkan dunia akhirat. Kalau pepes ikan besok keluar. Sop sapi kita senangi besok keluar. Kambing guling kita makan besok keluar. Tapi kalau ibadah kita senangi, Masya Allah, pikiran kita tenang, dilecehkan orang tidak gampang tersinggung, dihina tidak marah. Kenapa harus aku marah? Aku cari ridho Allah, bukan cari pengakuan manusia. Itu yang mau tanamkan ya, sama termasuk saya. Kenapa harus aku marah dihina orang? Aku cari ridho Allah kok. Kenapa harus bangga aku dipuji orang? Aku mau cari ridho kok. Dipuji bukan tujuan. Dihina bukan alasan untuk tersinggung. Ibu nggak tersinggung ya dia ngomong ini? Enggak lah. Kenapa? Langsung cari ridho Allah. Kita doakan ya Bu, mudah-mudahan dia tidak melakukan yang sama kepada orang lain. Itu aja doa Ibu. Ibu nggak marah kayak gitu diomongin orang, tetangga dekat, teman dekat. Enggak. Hebat ibu itu kalau bisa begitu. Kenapa harus marah Bu? Orang cari ridho kok ibu. Ada kan orang gampang bangga kalau dipuji, gampang terhina kalau dicaci, nggak teguran 40 hari. Ya itu yang harus kita rubah. Fungsi iman itu di situ Bunda, mengendalikan emosional, menahan marah, tidak gembira berlebihan ketika mendapat nikmat. Ibu tahu nggak, dalam Islam juga dilarang berlebihan, gembira berlebihan mendapat nikmat, dilarang. Apalagi sedih berlebihan ketika dapat musibah. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Limpahkan kesabaran kepada hamba ya Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah, takdirkan hamba menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi kita nggak pamer ketika dapat rezeki dan tidak minder ketika dimiskinkan. Ada orang kan karena miskin nggak berani mau gaul. Nggak enak ya Bu, dia orang kaya. Persetan saya pikir. Kan sering ibu-ibu gitu. Bu ke rumah Bu Anu, aduh nggak enak lah Bu, dia kan orang kaya. Urusan apa? Kita bukan meminta uangnya kok. Ya Bun, cenderung wanita seperti itu Bu. Minder, tahu Ibu minder ya? Nggak enak lah Bu bergaul sama ibu itu, dia kan orang kaya. Padahal dia sendiri biasa-biasa aja kok sama orang lain walaupun dia kaya. Nah, ciri-ciri orang yang hubbud dunia tadi, catat Bu ya, ada 4. Ciri-ciri orang yang mencintai dunia berlebihan tadi, 1, tidak senang beribadah kepada Allah, nggak ikhlas dia walaupun sholat. 1, tidak senang atau tidak ikhlas beribadah kepada Allah, hanya basa-basi depan tetangga. Tidak ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Itu orang ciri-ciri yang hubbud dunia, hanya cari muka. 4, 142.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat yang di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Orang munafik itu Islam enggak, Bu? Kristen enggak disebut munafik. Orang kafir enggak sebut munafik. Yahudi enggak sebut munafik. Kenapa enggak sebut munafik? Dia sudah kafir. Orang kafir enggak ada munafik, Bu. Yang munafik itu orang muslim. Karena muslim itu disebut munafik. Kalau orang kafir enggak disebut munafik lagi. Dia udah kafir, udah kufur dia. Apanya mau munafik? Salat karena cari muka, ngaji karena cari muka, berjilbab karena gak enak sama tetangga, bersedekah menghadapi pujian. Oh, pemurah sekali Bu itu ya. Kenapa Bu? Orangnya pemurah. Ternyata semakin banyak diomongin orang, semakin pemurah dia. Karena apa? Dia senang dipuji, tapi gampang marah ketika dicaci. Jadi orang beriman itu tidak bangga ketika dipuji, tidak gampang marah ketika dicaci. Tenang aja dia, slow but slow. You know? Understand? Slow but slow. Jadi nggak stres. Oke? 4142 sudah. Yang kedua bakhil, kikir, pelit. Tahu nggak Ibu salah satu sifat yang dibenci Allah? Pelit. Pelit ilmu, pelit harta, pelit makanan, pelit segala macam, pelit berbagi, pelit waktu. Cenderung, jangan marah ya Bu, cenderung yang pelit itu wanita. Cenderung, tidak semua. Yang kedua udah bakhil, kikir. 11, 15, 16 dan 100 ayat 8. 11 ayat 15 dan 16, kemudian surat 100 ayat 8. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Bu, itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Tahu nggak Ibu itu? Mengaji cari muka, baca Quran karena ikut-ikutan. Sia-sia yang mereka kerjakan. Sia-sia Bu. Ulangi baca dari atas. Saya potong-potong ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Stop dulu. Kami berikan balasan di dunia. Makanya Ibu jangan merasa bahagia begitu berbuat baik langsung dapat itu, berbuat baik dapat langsung balasan. Malah kita rugi nanti. Takutnya di akhirat gak dapat kita. Langsung dibalas Allah. Misalnya Ibu pemurah, rezeki Ibu melimpah. Ya Allah, jangan-jangan di akhirat nggak ada dapat nanti. Karena di dunia udah didahulukan Allah. Jadi Ibu jangan langsung bangga. Alhamdulillah Pak, saya kan pemurah, rezeki saya melimpah. Takutnya di akhirat nggak dapat lagi Bu. Mendingan kita dapat di akhirat ya Bu. Iya terus. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Astagfirullah. Diumbar Allah rezekinya di dunia Bu. Diumbar Allah kelebihan di dunia, tapi mereka tidak dapat apa-apa di akhirat. Yang mereka dapat adalah neraka, kata Allah. Bu, istighfar. Kalau mengharapkan Ibu bersedekah, mengharapkan pemberian balik dari orang. Pak, dia pulang dari kampung bawa oleh-oleh, nggak pernah bagi. Padahal saya kalau pulang dari kampung bagi kok.
Kemarin baru pulang dari Garut, saya lihat banyak banget oleh-oleh Bu, tapi nggak ada bagi. Udah saya tunggu-tunggu sampai jam 10 malam gitu. Nggak juga datang ngantar. Sengaja saya buka pintu pagar gitu, tapi nggak ada yang ngantar. Berarti mengharap, karena merasa kalau saya pulang kampung bagi. Kenapa dia pulang kampung nggak mau berbagi? Jadi Allah katakan, kalau mereka mengharap dunia, aku berikan di dunia, tapi nggak dapat apa-apa kalau di akhirat, kata Allah. Jadi ibu kalau berbagi sama orang, nolkan pikiran itu. Lillahi ta'ala, murni karena sedekah. Nolkan niat itu, murni karena ingin berbagi. Sebab kalau ada di hati kecil kita, oh iya nanti kalau dia pulang dari kampung pasti bagi dia. Kalau kita biasa membagi, udah rusak kan niat itu. Memang betul Bu, dibagi orang kita, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kuberikan di dunia semua, kata Allah. Habis. Terus 100 ayat 8. Dan sesungguhnya dia sangat baik karena cintanya kepada harta. Karena cinta berlebihan pelit. Jujurlah Bu, jujur, mungkin banyak ibu diantaranya, jangan tersinggung ya. Mungkin ibu, mungkin usia sudah 55 tahun, belum tentu pernah ibu ngundang ustadz makan-makan ke rumah. Jujur. Atau belum pernah mungkin ada ulama yang duduk di sofa ibu. Sofanya 60 juta. Kenapa sampai begitu Bu? Nggak niat ibu. Misalnya khotib Jumat, Pak, nanti khotibnya bawa ke rumah aja makan siang. Sudah ibu siapkan makan siang untuk khotib. Ibu pernah lakukan? Ya. 108 sudah. 3 tidak bersyukur dengan iman yang ada. 14 ayat 7. Tidak bersyukur dengan iman yang ada. Yang ada dia makan minum, tapi masa bodoh bersyukur. 14 ayat 7. Tidak bersyukur dengan nikmat yang ada. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab sangat pedih. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, nikmatku ku tambah, jika tidak azabku pedih. Ya maaf Bu. Kalau ekonomi ibu itu ke itu dari tahun ke tahun, kehidupan ibu itu ke itu dari tahun ke tahun, pendapatan suami itu ke itu dari tahun ke tahun, something wrong. Sebab kalau orang bersyukur pasti tambah. Jangan-jangan ibu kurang bersyukur di rumah itu. Tanggal 17 gaji sudah habis, kembali stres. Tanggal 25 gaji sudah habis. Mungkin kurang bersyukur itu. Ibu punya target nggak sedekah per bulan sekian? Punya target nggak? Coba biasakan punya target. Niatkan, ya Allah, setiap bulan aku sedekah sekian. Ya 100.000 tetap 100.000 sebulan. Istiqomah. Pendapatan kita lumayan 1 juta. 1 juta sebulan. Ngomong sama suami tapi nggak boleh Bu ibu sedekahkan tanpa izin suami. Karena penghasilan suami. Kecuali penghasilan ibu ya. Mas mohon maaf, setiap bulan boleh nggak gaji mas saya ambil 200.000 untuk sedekah. Tapi sedekah yang terbaik saudara kita terdekat ya Bu, bukan orang lain. Seabdul menerima sedekah dari kita, saudara terdekat kita yang miskin. Jangan ibu cari muka di Jakarta, di Bekasi nih ngasih sama tetangga, sementara adik kandung ibu maaf hidup susah di Garut. Itu yang duluan kita bantu. Adik saya yang duluan di Medan saya kasih. Ipar saya yang ada di Jawa Tengah saya bantu. Itu yang benar. Orang sekarang kan nggak cari muka di depan tetangga baiknya masya Allah, tapi sama adik nggak teguran. Ipar miskin nggak pernah dibantu. Karena kalau ipar dibantu nggak diomongin orang, tapi kalau orang yang dibantu, oh ibu itu pemurah ya. Cangkem tuh cangkem, ibu tahu cangkem tuh cangkem. Mulut ke mulut.
Akhirnya ibu apa? Populer nama ibu, dipuji orang pemurah. Tapi adik kandung susah nggak pernah dibantu. Ya, udah 14 saya tuju dah. 4. Tidak mau beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Surat 3 104 971. Tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar, artinya berbuat baik enggak, mencegah kemungkaran juga enggak. Masa bodoh dengan orang jahat. Tidak mau beramal ma'ruf dan nahi mungkar. 3104. Surat 3 104, kemudian surat 971. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Harus ada di antara kamu, tidak harus semua. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Bukan diam, ulah cicing wae atuh. Lihat orang jahat, masa bodoh, yang dosa dia nggak bisa. Kan sering ngomong gitu, biar aja Ustaz, yang berdosa kan dia. Loh, apa fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar? Ini mencegah loh Bu, ini sudah terjadi kejahatan, dia masa bodoh. Contoh, ibu tahu pendapatan suami lumayan, tapi suami pelit. Nasihati suami itu, Pak, kok bisa papa ya pendapatan gede gitu? Nggak ada sedekah sama sekali. Tiap hari rokok warung, beli rokok ke warung. Berapa ya bapak beli rokok aja sebulan? Suami ibu masih merokok nggak? Ada suaminya sini merokok? Halo, ada? Di sini nggak ada. Ya Bu, ngomong sama anak ibu begitu. Jangan ya nak, minimal kamu bergaul dengan orang tidak merokok supaya kamu tidak terpengaruh. Sebenarnya kejahatan terjadi malam hari. Kalau anak ibu tidak mau keluar malam hari, insya Allah terhindar kejahatan. Kejahatan terjadi malam hari Bu. Setan itu mengolah data itu malam hari. Iblis itu keluar masuk di otak itu malam hari. Makanya kejahatan di malam hari Pak. Jadi kalau ada anak ibu laki-laki, seperti saya kan 3 laki-laki, jangan pernah keluar rumah kalau tidak penting. Ngomong sama anak ibu, nak jangan keluarlah nak, kamu laki-laki nak, ini malam, berpeluang kamu rusak nanti, ganja, morfin. Tapi pintu gerbang ganja itu merokok sebenarnya Bu. 90% orang menghisap ganja itu karena perokok. Bu, saya ulangi, 90% orang yang menghisap ganja itu, terkena ganja itu karena merokok sebenarnya. Kalau dia tidak perokok, nggak tertarik dengan ganja itu. Ya, udah 9104, 3104, 971, 971. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika rahmat diturunkan karena ketaatan dulu Bu. Bukan rahmat dulu baru taat, taat dulu baru dirahmati. Beramal soleh dulu baru rezeki dimudahkan. Pak, tapi suami saya nggak beramal soleh, kenapa rezeki dimudahkan? Tidak berkah. Rezeki kami melimpah kok Pak, tapi belum tentu berkah. Apa yang dikasihnya? Suami sakit-sakitan, anak gagal kuliah, tetangga merongrong. Percuma kan punya uang banyak, stres juga itu Bu. Harusnya idealnya wanita itu siap ditata. Sama siapa? Sebelum menikah ayahnya, setelah menikah suaminya, setelah suaminya meninggal anak laki-lakinya. Maksudnya itu apa? Yang bertanggung jawab terhadap wanita itu.
ibu tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, termasuk menafkahi diri sendiri. Terus sebelum menikah siapa menafkahi ibu? Ayah. Setelah menikah suami. Setelah suami meninggal anak laki-lakinya. Jadi kalau ibu bekerja karena keriduan, bukan karena keterpaksaan. Berdosa suami ongkang-ongkang di rumah, ibu bekerja menafkahi keluarga. Dosa besar suami ibu itu. Suami ongkang-ongkang, ibu bekerja. Kecuali yang suami sakit, suami stroke, suami sudah pensiun, penghasilan gak memadai ya pensiun, itu ya Pak saya bekerja ya Pak, pensiun Papa kan cuma 3 juta, pengeluaran kita 6 juta sebulan Pak, anak masih kuliah, saya harus bekerja ya Pak. Boleh, karena kondisi ya Bu ya, suami udah pensiun, pendapatan cuma 3 juta, anak masih kuliah, swasta lagi. Mau tak mau ibu harus bekerja dan harus ikhlas. Suamiku 35 tahun ya Allah bekerja itu, sekarang udah pensiun, biarlah dia istirahat, kasihan. Banyak sakitnya dari sehatnya ya. Siapa sini suami ibu yang udah pensiun? Siapa? Udah pensiun kali ya. Iya kan, kasihan, biarlah makan tidur suami ibu sekarang, karena 35 tahun dinas itu, nggak tahu siang nggak tahu malam demi istri dan anaknya. Ya, oke. Cara menghindari hubud dunia, caranya 1, mengingat bahwa hidup dunia hanya sebentar, akhirat yang kekal. Jadi jangan terus mengejar dunia kenceng. 1, cara menghindari hubud dunia, 1, mengingat bahwa hidup dunia hanya sebentar, akhirat yang kekal. Jadi nggak perlu kita ambisi ngejar dunia ini. Mengingat bahwa hidup dunia hanyalah sebentar, akhirat yang kekal. Jadi konsentrasi beribadah dengan sungguh-sungguh. 17-19. Ya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Lihat Bu, syaratnya mukmin. Siapa orang mukmin itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim. Betul? Orang mukmin itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya, nggak cuek, mendengar pengajian bergegas mendatanginya, melakukan dosa bergegas istighfar, dapat kebaikan mengucapkan alhamdulillah. Itu orang mukmin. Alhamdulillah ya Allah, suami saya sehat lagi. Alhamdulillah ya Allah, anakku lulus sarjana. Alhamdulillah ya Allah, rezeki kami dilimpahkan. Selalu dia bersyukur, bersyukur dan bersyukur, bukan mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Ya, bisa. 2, memperbanyak mengingat kematian. 62 ayat 8, 734. Memperbanyak mengingat kematian. 628 734. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Gak bisa Bu lari Bu. Kalau waktunya mati ya mati. Mau umur pendek, mau umur panjang, mau sakit, mau enggak, mau stroke, mau jatuh, mau tergelincir, mau terjerembab, waktunya mati ya mati. 734. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat, apalagi
Pak tunggu dulu Pak 5 menit lagi, nggak bisa. Anak kita sedang di jalan Pak. Kemudian menumbuhkan sifat qanaah. Tahu arti qanaah? Nerimo, pasrah. Bohongko ada orang ke salon, alhamdulillah. Nggak ada ya alhamdulillah. Istirahat, berzikir. Jangan iki wis telung dino gak ono sing nang salonku. Piye iki katanya. Ya udah santai aja. Allah mau istirahatkan kita 3 hari. Ya Bu, insya Allah. Berapa diberikan Allah kita syukuri aja. 432. Menumbuhkan sifat qanaah, nerima. Ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah pada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba lihat Bu, masing-masing kamu beda rezeki kata Allah. Ibu itu Pak 6 tahun sekali ganti mobil. Saya udah 15 tahun nggak ganti Pak. Masih alhamdulillah kita punya mobil. Kan sering kayak gitu kan. Saya udah 15 tahun Pak nggak ganti mobil, nggak ada. Ibu itu 4 tahun beli mobil baru, 4 tahun beli mobil. Biar aja. Mau baru mau nggak, yang penting bisa bawa jalan. Ya Bu ya. Masih syukur kita punya mobil. Disyukuri supaya pikiran tenang itu. Yang buat gelisah itu Bu sebenarnya membandingkan nikmat. Mobil orang, rumah kita, fasilitas orang, fasilitas kita, kendaraan orang, kendaraan kita, membanding itu bikin stres itu. Kalau kita syukur apa yang ada ya sudahlah, nggak ada kendaraan jalan kaki, capek berhenti, hujan berteduh, panas bawa payung, semua bisa disikapi. Ya terakhir, banyak berzikir kepada Allah. Kalau zikron kasiro, banyak berzikir, pikiran kita tenang. 1328, banyak berzikir kepada Allah. 1328, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ibu banyak ingat Allah tapi gelisah, berarti salah mengingat Allah. Kedua, tidak ikhlas mengingat Allah. Kalau banyak mengingat Allah pasti hati tentram, kata Allah, dijamin Allah. Terus saya banyak nyebut nama Allah Pak Ustadz, tapi kenapa saya gelisah? Gak ikhlas. Coba ibu habis salat itu berzikir. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram ilahi ya rabbi anta subhanallah subhanallah. Hayati menyebut subhanallah itu. Jangan pakai tasbih ya Bu, ini jari-jari. Subhanallah 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 subhanallah. Nikmat sekali. 15 kali 2 30 ya, tambah 3 33. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Besok jari-jari bersaksi, aku dulu bertasbih, bertahmid. Jangan ibu pakai tasbih gitu Bu. Ibu meninggal tinggal dia, tinggal di Garut, tinggal Cianjur, tinggal di Medan. Tapi kalau ini saksi, aku dulu berzikir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Dia ngomong besok jari-jari, mulut yang ngomong, aku dulu berzikir. Tangan yang ngomong, aku dulu bergerak. Kaki ngomong, aku dulu melangkah ke pengajian. 18 tahun pengajian di rumah Pak Munjir Ustadz. Apa ya Allah? Ini buktinya, ada rekaman. Ibu misalnya 18 tahun ngaji sini, rekaman ini lengkap besok. Ibu nyender ngantuk, kok kelihatan besok di padang mahsyar. Kelihatan Bu. Mulai kapan rekaman kita kelihatan nanti sempurna sama cucu kita, anak kita, ponakan kita? Sejak balik sampai ruh keluar dari tubuh. Ini kelihatan semua nanti nih. Ditonton sama cucu kita, Masya Allah. Nenekku ternyata jam-jam kerja ngaji.
Ponakan kita bilang, ya Allah, tanteku ternyata jam-jam kerja mereka ngaji di rumah Pak Munjir. Saya juga ikut nonton kita ini nanti, Bu. Insya Allah kita bisa bertemu. Doakan ya, Bu, kita bertemu di akhirat. Masya Allah. Ibu ya jamaah saya tuh, iya, yang sering nyender, iya Pak, gitu. Ketahuan nanti Bu Dedi sering nyender. Kita dipertemukan nanti kalau sama-sama masuk surga loh. Baik, kesimpulannya, coba mulai hari ini kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan, menguntungkan kita atau merugikan kita. Saya kira cukup sekian materinya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Syukur-syukur Ibu masih terus mengajak kawan-kawan ya. Walaupun belum mau, mungkin bulan depan mau. Belum mau, mungkin bulan depannya mau. Insya, jangan bosan-bosan kita ajak mereka. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.